Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam. akan melaksanakan debat aktif yang bertema keberadaan media massa di Indonesia hari ini cenderung memperburuk situasi politik domestik, setuju atau tidaknya. Eh, Tata cara debatnya yaitu setiap pendebat menyampaikan argumen maksimal 4 menit. Debat dimulai dari pembicara pertama, tim pro dan tim kontra. Pembicara kedua, tim pro dan seterusnya secara bergantian. Yang ketiga, kelompok lawan dapat menyampaikan interupsi mulai dari awal menit kedua sampai akhir menit ketiga ketika lawan berbicara. Waktu interupsi maksimal 15 detik. Yang keempat, anggota kelompok yang sedang berbicara boleh menerima atau menolak interupsi, namun wajib menerima minimal 2 interupsi jika ada interupsi. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk memperkenalkan anggota kelompok masing-masing dimulai dari tim pro. Terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan kami di kelompok satu, yakni tim Pro yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Firman sebagai pembicara pertama. Lalu yang kedua ada Indah sebagai pembicara kedua. Untuk pembicara ketiga kita punya Sylvia. Pembicara keempat ada Belvia. Yang kelima ada Alia. Dan pembicara keenam ada Dani. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Kami dari tim kontra. Pembicara pertama yaitu Naila Masyita, pembicara kedua Bian Dwi Ananda, pembicara ketiga Leoni Dwi Pratiwi, untuk pembicara keempat Fatia Intani Khairunisa, dan pembicara kelima Selda Syafitri, dan pembicara keenam Aryu Ardianti. Baik, eh, debatnya kita mulai dari tim pro. Kepada tim pro dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait mosi keberadaan media massa di Indonesia saat ini memperburuk situasi politik domestik, saya mendukung mosi tersebut. Sebab media massa itu punya fungsi yang penting dalam membentuk pandangan publik. Namun seringkali kita lihat bahwa media massa itu memilih isu yang sesuai dengan agenda tertentu, baik sebab afiliasi politik pemilik ataupun demi keuntungan finansial. Hasilnya masyarakat itu disuguhi informasi yang memihak pihak tertentu yang berakibat pada terjadinya pengelompokan pada masyarakat. Hmm. Contoh contoh pada uh, pada kasus ini itu dapat kita lihat pada pemilihan presiden tahun 2024 yang mana pada pemilihan tersebut kita dapat melihat ada tiga kandidat utama yang mencalonkan diri, yakni pertama Anies Baswedan dengan pilihan nomor satu, lalu yang kedua ada Prabowo Subianto dengan nomor urut dua dan Ganjar Pranowo pada nomor tiga. Nah, pada Ganjar Pranowo kita bisa melihat bahwa media yang mendukung beliau adalah Kompas dan Media Indonesia. Hal ini terkait dengan afiliasi politik pemiliknya yang memiliki kedekatan dengan kelompok atau partai yang mendukung beliau, yakni PDIP. Nah, pada Kompas itu lebih sering memuat berita positif tentang kinerja dan program beliau, terutama saat ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dukungan ini diperkuat dengan editorial dan opini yang mengangkat citra ke Ganjar sebagai tokoh moderat dan pembaruan. Lalu yang kedua adalah Prabowo Subianto, yang mana media yang mendukung beliau adalah TV One dan Republika. TV One yang dimiliki oleh Grup Klasri itu menunjukkan pemberitaan yang lebih positif terhadap Prabowo yang selama ini dikenal memiliki hubungan dekat elit dengan bisnis Indonesia, termasuk keluarga bersih tersebut. Selain itu, FIFA yang merupakan bagian dari grup utama juga menyajikan narasi mendukung Prabowo, terutama dalam membangun citra sebagai calon yang tegas dan berpengalaman di bidang militer dan pertahanan. Lalu untuk Jadi, Anies Bas, oh baik, silakan ada instruksi. mengenai hal tersebut, saya tidak setuju mengenai pendapat dari Pro. Karena dengan adanya media massa tersebut, kita juga sebagai masyarakat juga mengetahui bagaimana potensi para pemimpin, calon-calon pemimpin tersebut. Terima kasih. Nah, apa yang disampaikan saudari tersebut ada betulnya. Namun perlu kita lihat juga bahwa media massa tersebut malahan lebih apa malahan media massa tersebut itu lebih memperlihatkan sisi positif. Namun kita tidak
sama sekali tidak mengetahui atau bahkan tidak mengetahui sedikit pun apa sisi negatif di balik tokoh tersebut. Terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan argumen saya, yakni Anies Baswedan. Beliau didukung oleh media seperti Umat dan beberapa portal berita berbasis Islami seperti Hidayatullah serta Suara Islam secara konsisten yang memberikan pemberitaan positif terhadap beliau. Nah, dukungan dari media ini itu sejalan dengan citra Anies yang memiliki basis dukungan kuat dari kalangan Islamis dan nasionalis religius. Media ini seringkali mengedepankan narasi terkait pluralisme yang dijalankan oleh Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta kebijakan populis yang dianggap menguntungkan kalangan bawah. Nah, dalam pemilu 2024 bisa terlihat jelas ketika masing-masing media berafiliasi atau dekat dengan kabinet tertentu yang memilih untuk menunjukkan sisi positif tokoh yang mereka dukung dan mengecilkan sisi negatif atau isu kontroversial terkait mereka. Sekian dan terima kasih. Baik, dilanjutkan kepada tim kontra. Baik, terima kasih. Saya tidak setuju dari mosi tersebut karena berbeda kenyataannya pada saat ini, hubungan antara media massa dengan politik diibaratkan sebagai simbiosis mutualisme, di mana hubungan media massa dan politik mempunyai hubungan yang sama-sama saling menguntungkan. Sebagai contoh, dengan adanya media massa, para pelaku politik beserta partainya bisa mengekspos dan mencitrakan keunggulannya, visi, misi, dan segala hal yang telah mereka buat untuk negara Indonesia di kancah perpolitikan. Lalu dengan adanya hiruk-pikuk perpolitikan di Indonesia, media massa tidak akan kehabisan bahan berita. Di samping itu, media massa juga sangat dibutuhkan di era masa kini agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencari bahan berita. Izin, tadi Anda bilang kalau itu adalah sebuah hubungan simbiosis mutualisme. Nah, tapi kalau kita lihat justru hal tersebut bukan tidak sepenuhnya terlihat seperti simbiosis mutualisme, sebab kalau kita lihat hubungan antara dua tersebut itu kadang ada yang merugikan masyarakat biasa, terutama golongan kelas bawah, menengah ke bawah gitu. Terima kasih. Media massa dan politik dianggap sebagai simbiosis mutualisme karena menggambarkan hubungan yang di mana media berfungsi sebagai saluran informasi bagi perintah, sementara pemerintah menyediakan konten berita yang menarik bagi media. Media juga membantu menyebarluaskan kebijakan publik dan program pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Di sisi lain, media mendapat akses informasi yang diperlukan untuk menarik perhatian audiens dan meningkatkan kredibilitas mereka. Hubungan ini memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Oke, baik. Izinkan saya memberikan pendapat saya. Saya sangat setuju bahwa media massa di Indonesia cenderung memperburuk situasi politik domestik. Dikarenakan media Indonesia kini cenderung lebih menonjolkan kekurangan dan tentunya menyebabkan kerugian yang besar. Di era digital saat ini, banyak sekali masyarakat Indonesia yang sering melakukan penyebaran informasi yang tidak akurat dan tidak berdasar. Berbagai platform media juga kerap menjadi tempat dukungan publik akibat berkembangnya berita palsu yang sangat cepat beredar di kalangan masyarakat. Nah, tentunya hal ini juga mengundang asumsi publik dan memperburuk polarisasi politik. Selain itu, media juga cenderung lebih mengutamakan sensasi daripada substansi dalam menyampaikan berita. Berita juga disajikan sedramatis atau sembombantis mungkin agar mendapat perhatian masyarakat dan memicu keributan di antaranya. Yang seharusnya Baik, 15. Oke, baik. Kenapa Anda terlalu yakin mengenai hal tersebut? Padahal itu tergantung masyarakat menerima ataupun memanfaatkan media tersebut. Terima kasih. Izinkan saya bicara. Karena menurut saya di negara kita ini masyarakatnya itu cenderung lebih banyak teralihkan, terikuti oleh
oleh berita-berita yang simpang siur dan cenderung juga tidak memiliki kesadaran apakah berita ini benar atau tidak, dan juga mengikuti kayak orang-orang lain gitu. Kalau orang lain menyebarkan informasi yang tidak atau menjelekkan sesuatu gitu, masyarakat yang lain juga cenderung mengikutinya. Dan maka dari itu, menurut saya, kalau media massa di Indonesia itu cenderung lebih memperburuk situasi politik domestik. Oke, itu dari saya, dan izinkan saya melanjutkan kembali opini dari saya. Dinamika politik yang semakin tidak stabil juga diakibatkan oleh media yang memberikan tekanan dengan tidak proporsional pada pihak tertentu seperti pemerintah ataupun organisasi. Makanya dari itu, media massa saat ini dapat merusak stabilitas politik dan mengganggu demokrasi negara. Sekian dari saya alihkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pembicara 2 tim kontra. Sebagai tim kontra, saya tidak setuju keberadaan media massa memperburuk situasi publik domestik. Dapat dikemukakan bahwa media memiliki peran penting dalam mendukung demokrasi dan transportasi. Media massa berfungsi sebagai sumber informasi yang penting, memberikan akses kepada masyarakat untuk memahami isu-isu terakhir, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Dengan adanya media, masyarakat dapat terlibat dalam kondisi publik dan menyampaikan pendapat mereka, sehingga mendorong partisipasi aktif. Selain itu, media berperan sebagai pengawas pemerintah dan institusi, mengungkapkan praktik korupsi dan kesalahan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Meskipun ada tantangan seperti penyebaran hoaks, banyak media yang berupaya untuk menerapkan prinsip jurnalisme yang baik dan memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberadaan media dapat dilihat sebagai alat yang memperkuat kesadaran masyarakat dan mendukung perubahan positif dalam kehidupan publik. Sekian. Baik, dilanjutkan kepada pembicara tim pro. Dimulai dalam 4 menit ya. Baik, terima kasih. Saya setuju media massa dapat memperburuk situasi politik domestik karena seharusnya media massa dapat berperan penting dalam demokrasi sebuah negara. Mereka seharusnya dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Tapi kenyataannya, zaman sekarang justru berbeda. Banyak media massa yang lebih fokus pada sensasi. Beberapa media online juga ikut campur dalam polemik politik tanpa adanya pendapat yang netral dan objektif. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan politik, bahkan sampai-sampai melemahkan struktur demokrasi. Kebanyakan orang dewasa saat ini justru bergantung pada media sosial sebagai sumber informasi utama. Media massa yang dikuasai oleh elit politik dapat digunakan sebagai alat untuk menggiring opini publik. Hal ini menciptakan kondisi di mana berita disajikan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat. Dalam konteks berita yang tidak seimbang, penyebaran hoaks akan semakin meluas. Informasi yang salah dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Terima kasih. Interupsi? Ya. Itu bukan salah peran media massanya, tetapi salah masyarakat yang tidak bisa memilih informasi mana yang betul dan mana yang salah. Terima kasih. Tapi di masa sekarang, orang tuh banyak menggunakan media sosial itu sebagai sumber informasi yang utama. Mereka nggak melihat lagi gimana kenyataannya. Jadi mereka kebanyakan menelan mentah-mentah apa yang ada di media massa. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, mengenai apa yang dikatakan oleh pihak pro, saya kurang setuju. Karena media massa sekarang ini memiliki peran penting dalam dunia politik domestik. Apalagi sekarang ini media massa menjadi peran utama dalam penyampaian informasi. Lalu dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan transparansi, media massa juga memiliki peran yang penting. Dengan adanya media massa, kita bisa mengawal berbagai masalah mengenai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Yang justru ini memiliki dampak yang baik terhadap kebijakan atau dampak yang baik untuk memperbaiki situasi politik Indonesia.
Apalagi di zaman sekarang ini yang serba digital, masyarakat memiliki akses ke berbagai informasi. Seharusnya masyarakat bisa memilih mana media massa yang baik dan mana media massa yang menyediakan berita baik ataupun yang buruk. Sehingga Izin interupsi sebelumnya. Tadi kan saudari ngomong kalau kita harus pandai-pandai memilih media massa yang terpercaya. Namun ada media massa yang terpercaya tersebut justru malah menyajikan berita yang buruk atau memihak satu pihak aja. Gitu. Terima kasih. itu yang saya katakan tadi, kan di era digital ini banyak gitu sumber informasi. Seharusnya kita bisa membandingkan dari media massa yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa terlalu percaya terhadap media massa yang ini adalah sumber terpercaya. Kita tidak bisa percaya aja gitu. Kita harus membandingkan dengan yang lainnya sehingga kita bisa menentukan mana informasi yang betul-betul benar gitu. Apakah saya bisa melanjutkan argumen saya? Oke. Dalam konteks demokrasi sekarang ini, peran media massa dalam memoderasi dialog politik menjadi semakin penting karena dialog politik yang konstruktif dan inklusif merupakan pijakan utama dalam membangun demokrasi yang kuat. Lalu dengan adanya konten media massa yang baik, yang menyediakan informasi yang akurat dan relevan, itu tuh dapat meningkatkan kesadaran politik dan memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam dialog politik. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak peduli terhadap politik di Indonesia, mereka jadi ikut gitu untuk bersuara dengan kondisi politik di sekarang ini. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari sekarang. Baik, argumen saya mendukung pandangan bahwa keberadaan media massa di Indonesia cenderung memperburuk situasi politik domestik di mana penyebaran hoax dan misinformasi media terutama di platform digital seringkali menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Hal ini tentu dapat memicu kebingungan di masyarakat dan memperburuk ketegangan politik. Yang kedua, ada sensasionalisme berita. Banyak media cenderung mengejar sensasi untuk menarik perhatian pembaca yang mengakibatkan pemberitaan yang tidak akurat atau berlebihan. Hal ini juga tentu dapat menciptakan persepsi yang keliru dan memicu konflik politik. Yang ketiga, kemudian adanya polarisasi opini. Media massa seringkali terjebak dalam bias politik, memperkuat polarisasi di antara kelompok-kelompok masyarakat. Berita yang mendukung satu pihak dapat memicu kemarahan dan konflik juga tentunya dengan pihak lainnya. Ada juga manipulasi dan propaganda di mana pihak tertentu sering memanfaatkan media massa untuk menyebarkan propaganda yang mendukung agenda politiknya. Hal ini dapat merusak integrasi informasi dan menyesatkan publik. Lalu juga dapat menimbulkan krisis kepercayaan dengan masyarakat. Berita palsu, masyarakat menjadi semakin aktif terhadap media. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi legitimasi institusi politik dan memperburuk kestabilan. Dengan demikian, meskipun media memiliki peran penting, keberadaannya saat ini seringkali memperburuk dan menyesatkan situasi politik di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya dalam 4 menit. Terima kasih kesempatannya, moderator. Saya percaya media massa tentu mempengaruhi opini publik terhadap kondisi politik di Indonesia. Banyaknya media massa membuat mudahnya akses masyarakat terhadap berbagai hal termasuk politik. Pada zaman sekarang, media massa sangat dibutuhkan dikarenakan akses yang mudah membuat politik dapat dengan mudah dan cepat diketahui update mengenai keberlangsungan politik di Indonesia tersebut. Dan media massa juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk penyaluran informasi, transparansi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana hal yang tengah terjadi di dalam pemerintahan tersebut. Dengan bagaimana itu berlangsung, maaf, dan oleh karena itu, dikarenakan media massa ini mempermudah pemerintah untuk mentransparansi berita, laporan, hal ini membuat tidak adanya prasangka buruk dari masyarakat terhadap pemerintah itu tersebut. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya dalam 4 menit.
Saya akan memperkuat argumentasi tim kami dan menjelaskan mengapa media massa saat ini lebih sering menjadi faktor yang memperkeruh situasi politik domestik. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, media massa di Indonesia seringkali menyampaikan berita yang tidak pasti atau bahkan tidak akurat. Hal ini menciptakan ruang bagi penyebaran berita bohong atau biasa disebut hoax, yang dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Banyak media yang lebih berorientasi pada menarik perhatian publik dengan cara sensasional atau dramatis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada stabilitas politik. Ini jelas memperkeruh suasana politik dalam negeri. Yang kedua, penyebaran hoaks dan informasi palsu. Media massa termasuk media sosial sering menjadi tempat penyebaran informasi palsu yang berbahaya. Contohnya, siaran TV Metro TV pada April 2019 menayangkan hasil quick count sementara dari 6 lembaga survei yang menampilkan Prabowo Sandiaga unggul atas Jokowi Amin. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan data grafis lain yang menempatkan Jokowi Amin unggul dan selama kampanye Pilpres 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil menjaring 771 konten hoax yang disebarkan oleh media. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik jurnalistik sering diabaikan. Yang ketiga, lemahnya pengawasan terhadap media massa. Meski ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, implementasinya masih dinilai lemah. Bahkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI hanya dapat mengawasi TV atau radio, sementara media sosial hampir tidak terjangkau pengawasan. Celah inilah yang memungkinkan penyebaran informasi tidak akurat atau bahkan tendensius, yang akhirnya memperburuk situasi politik. Yang keempat, kontribusi media sosial pada polarisasi politik. Media sosial secara khusus memperburuk polarisasi politik melalui beberapa mekanisme, pertama yaitu penyebaran informasi tendensius. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang bias, memihak pada satu kubu politik tertentu. Hal ini dapat memperkuat polarisasi di antara pendukung partai politik yang berbeda, menciptakan ketegangan dan konflik di masyarakat. Yang kedua, kampanye hitam atau hoax. Taktik kampanye hitam, termasuk penyebaran hoax dan informasi palsu, menjadi umum di media sosial. Ini tidak hanya merusak reputasi kandidat, tetapi juga memperburuk polarisasi dengan menciptakan permusuhan antara pendukung yang berbeda. Yang ketiga, yaitu algoritma media sosial menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, menciptakan filter bubble di mana masyarakat hanya terpapar informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri. Hal ini mempersempit peluang untuk dialog lintas pandangan dan semakin memperdalam perpecahan. Yang terakhir yaitu retorika emosional. Dalam konteks pemilu, retorika yang lebih emosional dan radikal sering digunakan untuk memobilisasi basis pendukung. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan politik dan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk percakapan konstruktif. Demikian pernyataan saya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya dalam 4 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan membacakan argumen saya. Sebagai tim kontra, saya tidak setuju keberadaan media massa di Indonesia hari ini cenderung memperburuk situasi politik domestik. Karena media massa masih berperan penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Media juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda. Melalui platform ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang calon dan kebijakan, serta berinteraksi langsung dengan kandidat. Ini bisa menciptakan kesadaran politik yang lebih besar di kalangan masyarakat. Penggunaan media sosial dalam kampanye politik memungkinkan kandidat untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Ini menciptakan kesempatan bagi kandidat untuk menyampaikan pesan mereka secara langsung pada pemilih. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya dalam 4 menit. Terima kasih, moderator. Jadi, saya setuju bahwa media massa di Indonesia hari ini cenderung memperburuk situasi politik. Di Indonesia sendiri, di Indonesia itu sejak tahun 1998 sudah mengalami tahapan besar mengenai kebebasan mengungkapkan fakta sosial, baik itu positif maupun negatif. Nah, media massa tidak ada lagi kendala dalam menyampaikan informasi di Indonesia. Namun di sini ada poin pentingnya. Adanya kebebasan, maka berarti berita apapun dapat tersebar, entah itu berita benar maupun berita palsu atau hoax. Nah, penyebar informasi memunculkan persoalan yang membingungkan karena banyak pihak yang menyalahgunakan kata kebebasan. Banyak berita yang liar yang berseliweran di media massa. Kemudian apalagi pemberitaan media massa terhadap gejolak politik yang berada di Indonesia
sekarang itu media massa dan politik tidak dapat berjalan dengan seimbang, entah itu dari media cetak maupun elektronik yang sudah dikuasai oleh para elit politik di Indonesia. Seperti yang kita tahu misalnya, media perusahaan pertelevisian swasta yang sudah dikuasai oleh petinggi elit politik. Akibatnya media massa dijadikan sebagai alat politik untuk menggiring opini publik. Dengan berita yang tumpang tindih dapat meningkatkan ketidakpuasan oleh masyarakat yang dapat memicu protes ataupun gerakan sosial atas peristiwa yang bergejolak yang di media yang bisa muncul. Selain itu polarisasi sosial, khususnya muncul kelompok-kelompok yang saling berseberangan, sehingga memunculkan perpecahan politik dan membuat dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat semakin sulit. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya dalam 4 menit. Terima kasih kepada moderator. Saya tidak setuju mengenai media massa yang lebih cenderung memperburuk situasi politik. Dikarenakan dengan adanya media massa tersebut, pada masa sekarang, mempermudah masyarakat atau bahkan para petinggi dalam mendapatkan informasi. Dengan adanya media massa, para pejabat serta anggotanya dapat menyampaikan argumen atau opini mereka demi mencapai tujuan, sehingga mereka juga bisa menyampaikan visi dan misi yang akan mereka jalani setelah mereka terpilih. Dan dapat juga kita ketahui bahwasannya media massa sangat berperan penting, apalagi dalam memberikan informasi terkait bidang politik, yang mana media massa mempermudah masyarakat dalam mengetahui serta mengawal para petinggi tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga kita juga mengetahui apa saja yang sedang terjadi di dunia politik tersebut. Baik, sekian debat aktif kita malam ini. Diharapkan dengan adanya debat ini, masing-masing kita dapat lebih mengerti mengenai tema keberadaan media massa di Indonesia hari ini cenderung memperburuk situasi politik domestik. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.